Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Alhamdulillah ya kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Nah, seperti biasa di video kali ini aku mau share kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Untuk yang baru bergabung atau baru menemukan channel YouTubeku ini, aku ucapkan salam kenal ya. Selamat datang. Jangan lupa dukungannya selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Nah, ini dimulai dengan kegiatanku di pagi hari. Jadi ini aku udah mulai buka gorden karena memang cuaca di luar udah sedikit terang. Tadi aku bangun sekitar pukul 4:30, kemudian lanjut aku itu mencuci pakaian ya. Karena memang cuci pakaian seperti biasa, itu kadang aku cuci di sore hari ataupun di pagi hari. Ini aku udah selesai mandi, tapi aku belum pakaian kerja karena aku harus membereskan dapur terlebih dahulu. Memang udah beberapa hari ini dapur ini belum aku bersihkan sama sekali. Dan tadi juga sebetulnya keadaannya lebih berantakan ya dari sekarang karena banyak sekali peralatan dapur semalam yang habis aku cuci. Dan pagi ini tadi setelah selesai nyuci pakaian, aku langsung taruh ke tempatnya. Walaupun sebetulnya di dalam rak piring itu masih ada ya beberapa cangkir sama piring yang masih aku tiriskan. Karena itu adalah peralatan makan yang baru aku cuci pagi ini. Jadi semalam itu belum semuanya kecuci. Hari ini aku agak sedikit lebih santai berangkat kerjanya karena di tempat kerjaku itu ada kegiatan bazar ya. Mulainya sekitar pukul 7:30. Kalau biasanya sih kan berangkat kerja itu sekitar jam 7 kurang ya, atau 7 kurang seperempat lah kita harus udah keluar rumah. Pagi ini aku nggak masak sarapan, tadi cuman masak nasi aja. Karena yang pertama aku lebih pilih untuk beres-beres dapur saja ya, supaya nanti nggak kesiangan. Jadi untuk sarapannya nanti beli aja. Lagi pula kakak Gali ini lagi di tempat neneknya ya, jadi cuman kami bertiga aja yang ada di rumah. Jadi lebih males masak ya, karena nanti kebuang aja kalau mau masak. Karena yang paling banyak makan itu adalah kakak Gali. Kalau Pak suami sih jarang ya sarapan pagi. Jadi Pak suami itu sarapannya sekitar jam 9 ke atas lah. Sama kayak aku ya. Mungkin karena dulu udah terbiasa gitu waktu kuliah ya. Tapi anak-anak aku biasakan ya untuk sarapan lebih pagi. Karena jangan sampai seperti aku ya. Sarapannya udah menjelang siang ya. Jam 9, jam 10 itu baru bisa makan nasi ya. Tapi anehnya itu kalau suasananya rame atau misalnya di tempat ibuku saja, aku itu bisa loh sarapan pagi. Jadi jam 6, jam 7 itu udah pengen makan aja. Nah, tapi kalau di rumah sendiri ini jam 9 itu baru pengen makan nasi. Jadi kalau pagi-pagi aku itu cuman minum susu atau sereal aja, atau juga kadang cuma makan roti sama teh ya. Nah, entah kenapa beberapa hari ini aku itu bawaannya mageran banget buat ambil video untuk YouTube dan buat take foto untuk Instagram. Magerannya itu bukan karena males ya, tapi karena pengen kerjanya itu hanya di dunia nyata saja, gak dibarengin dengan di dunia maya. Ternyata menjadi seorang konten kreator itu gak segampang yang dikira ya. Jadi antara dunia nyata dengan dunia maya itu memang harus bisa diseimbangkan. Kesulitannya salah satunya itu adalah bisa ngejaga mood ya. Jadi walaupun secapek apapun, kalau mood kita lagi baik, itu pasti kita mau lakukan. Cuman kalau misalnya udah bawaan capek, mood gak ada, ya itu jadinya gak bikin video atau gak ambil foto. Terus beberapa minggu terakhir ini aku itu tidurnya lebih cepat ya, atau lebih awal dari biasanya kalau malam. Jadi kalau udah jam 8 itu bawaannya udah ngantuk. Kadang udah ditahan ya pengen ngedit video gitu, cuman mata ini nggak bersahabat gitu. Mungkin karena siangnya aku lebih fokus ngerjain pekerjaan rumah ya, jadi malamnya itu baru kerasa capeknya. Hari ini Adek Gina bagi rapot di sekolahnya, dan yang antar nanti Pak suami ya, karena Pak suami dinasnya itu dinas sore. Sementara kakek Gali itu bagi rapotnya besok.
Nah, Kakak Geli ini karena masih di tempat neneknya, jadi mungkin nanti besok aku yang ambil rapotnya. Ceritanya itu Kakak Gali kenapa di tempat neneknya. Jadi 1 minggu ini kan libur ya, nggak belajar, jadi tinggal nunggu bagi rapot gitu. Tapi di hari Selasa nanti tanggal 21 itu Kakak Gali kan mau ikut kegiatan olimpiade tingkat provinsi. Jadi kalau di rumah itu Kakak Gali pasti nggak belajar karena aku sibuk dengan pekerjaanku di rumah ya. Belum lagi nanti pekerjaan aku di kantor karena udah deket dengan mau bagi raport, jadi aku harus ngisi nilai. Makanya Kakak Gali aku minta untuk ke tempat neneknya aja supaya lebih fokus untuk belajar ya persiapan olimpiadenya. Biasanya sih aku yang ngajarin Kakak Gali ya untuk persiapan olimpiadenya. Cuman karena aku yakin beberapa minggu ini aku pasti nggak begitu fokus untuk ngajarin Kakak Gali atau waktunya itu yang sangat minim ya untuk ngajarinnya. Jadi aku minta Kakak Gali untuk belajar di tempat neneknya aja. Alhamdulillah aku itu bersyukur banget kemauan Kakak Gali untuk belajar itu tinggi ya. Cuman di sini aku yang kadang ngerasa bersalah karena aku nggak bisa nyempetin waktu ya untuk ngajarinnya. Biasanya kalau siang aku fokus dengan kegiatan rumah tangga. Nah kalau malam kadang aku yang butuh istirahat ya. Dan Kakak Gali juga begitu ya, kalau siang punya aktivitas sendiri, seperti mengaji, kadang juga les bahasa Inggris, dan malam dia juga butuh istirahat ya, atau bermain. Oke, baiklah, ini aku udah selesai cuci botol minyak sayur. Kemudian tadi udah nyuci juga tatakannya. Nah, aku mau langsung refill aja walaupun belum kering. Jadi tadi aku lapin aja botol sama tatakannya dengan tisu supaya lebih cepat ya buat ngerefillnya. Botol minyak sayur yang mau aku isi ini ada 2 botol ya. Yang botol pertama ini volumenya 600 ml dan botol yang kedua itu 1 liter. Jadi pasti di plastik ini nanti bakal ada sisa minyak sayurnya. Kalau untuk botol persausan itu yang ada di rak, kalau kelihatan itu belum aku refill karena stok untuk persausan itu lagi habis dan aku belum belanja ya. Karena memang di minimarket terdekat itu nggak ada untuk refill saus tomat atau saus tambal. Jadi kemarin itu aku belanja untuk sausnya itu yang botol langsung ya, bukan yang refill. Makanya untuk botol-botol itu masih kosong. Nah, alhamdulillah ini udah selesai ya aku refill minyak sayurnya dan masih ada sedikit ya untuk di kemasannya segitu kira-kira. Nah, cukuplah nanti siang ya kalau mau dipakai aku pakai dulu yang berada di kantong. Nah, ini untuk yang udah berada di dalam botolnya aku lap-lap dulu pakai tisu karena biasanya kan di sini banyak lemaknya ya atau dia udah lengket gitu. Dan ada di sana saus tiram, saus teriyaki, ini adalah saus tomat ya. Oke lanjut, ini aku mau refill toples tepung tempe karena udah kosong dan udah bersih juga ya toplesnya karena udah aku cuci beberapa hari yang lalu. Dan ini stok untuk tepung tempenya juga masih banyak. Nah untuk yang paling sering habis itu ya ini tepung tempe ya dibanding dengan tepung-tepung yang lain. Karena memang paling sering itu goreng tempe sama goreng tahu. Ini aku minta maaf ya kalau aku dubbingnya itu suara aku agak serak-serak karena memang aku dubbing ini habis bangun tidur di tengah malam. Jadi kalau siang kan tadi aku punya kegiatan aktivitas. Kalau misalnya malam jam 8, jam 7 itu mataku udah ngantuk ya, udah kepengen tidur. Jadi pas tengah malam ini aku kebangun dan aku sempetin buat ngedubbing video ini. Nah, alhamdulillah udah kelar beres-beres dapurnya. Sekarang aku mau siap-siap untuk berangkat kerja dulu. Dan ini aku udah ganti pakaian lagi, tapi aku tetap sempetin karena masih ada waktu sedikit untuk ngeberesin tempat tidur. Nah, ini aku kebiasaan ya kalau ngebersihin tempat tidur itu nggak pakai sapu, tapi aku pakai selimut itu. Mau cepet ya, jadi pakai selimut langsung. Jadi cukup ditepuk-tepuk aja gitu ya, karena nggak terlalu banyak yang kotor. Paling ada rambut aja. Cuman ini aku nggak sempet nyapu dulu, karena aku harus berangkat kerja. Ini juga aku belum pakai apa bedak ya, atau pakai kosmetik. Jadi aku ngeberesin dulu ini tempat tidur supaya nanti pulangnya lebih nyaman ya kalau mau langsung rebahan. Sekarang waktunya aku untuk pakai kosmetik.
dan aku pakai yang simple aja ya. Jadi aku cuman pakai krim siang sama bedak padat langsung. Jadi nggak pakai apa-apa. Kemudian pakai pensil alis dan pakai sedikit eyeshadow dan pakai lipstick. Dan kadang aku itu pengen loh lipstikan ombre gitu, tapi tetap nggak bisa ya karena memang nggak latihan. Jadi aku ngombrenya itu asal ombre aja. Jadi kadang masih tetap kelihatan nggak kayak ngombre. Pakai alas bedak juga kadang mut-mutan ya, jadi lebih sering itu pakai krem aja, kemudian baru dilapisin dengan bedak padat. Dan yang paling nggak boleh ketinggalan itu ya lipstick sama pensil alis ya, karena kalau nggak pakai lipstick aku itu kayak orang sakit. Apalagi aku kerja itu yang dihadapin itu adalah benda hidup ya, bukan benda mati seperti komputer aja. Tapi ada juga siswa anak didik yang mungkin kalau ngelihat gurunya lebih fresh atau lebih cerah, mereka lebih semangat belajarnya ya. Nah ini aku pakai eyeshadow aja pakai telunjuk, nggak pakai kuas gitu, supaya lebih cepet ya. Jadi ini pakai kosmetiknya itu yang tercepat ala aku. Ini aku pakai minyak wangi dari Wardah yang soft aja baunya. Aku semprotin juga nggak terlalu banyak supaya kita itu nggak bikin orang risih ya dengan bau ketek atau bau keringat kita. Jadi diniatkan saja ya kita pakai parfum itu karena apa? Nah ini aku lagi nyari bros ya untuk ngebros jilbab ini. Biasanya aku itu kalau pengen cepet pakai brosnya cuma satu, makanya nggak begitu rapi ya saat kita pakai. Nah kali ini karena lagi rajin ya, kebetulan konten juga, aku pakai brosnya dua ya, kiri dan kanan. Waktu aku ngaca ini, aku tiba-tiba kepikiran pengen kayak dulu lagi ya, waktu masih muda, aku sering pakai kostum, pakai ikat pinggangnya di luar pakaian gitu ya, supaya kelihatan lebih rapi. Nah ini aku lagi nyari ikat pinggangnya, aku mau coba pakai. Dan setelah aku pakai, itu pas aku berangkat kerja, sebetulnya ini ceritanya, itu aku langsung copot. Nggak tahu ya kenapa, sekarang itu aku udah nggak pede lagi pakai ikat pinggang di luar seperti ini. Kalau dulu itu aku lebih lebih suka yang gini stylenya ya, jadi pakai ikat pinggang di luar supaya lebih kelihatan ngebentuk. Mungkin faktor karena usia ya atau juga karena lingkungan. Oke, sekarang waktunya aku buat berangkat dan ini aku udah tiba di tempat. Jadi di awal tadi udah aku ceritain ya kalau di tempat kerjaku ini yaitu di sekolah itu diadakan bazar PKWU di mana peserta didik dituntut untuk berkreativitas menciptakan lapangan usaha yang berhubungan dengan perkulineran. Apa menunya? Siapa wali kelasnya? Tempe risol ini apa nih? Minumnya? Melon, es buah. Oke. Inilah suasana bazar PKWU atau pendidikan kewirausahaan. Ada yang bikin sempol seperti ini, ada yang bikin pempek, tekwan, es buah, bakso bakar. Terus ada juga jajanan tradisional tadi. Dan ini kami lagi siap-siap untuk pembukaan acara yaitu pengguntingan pita. Dan lanjut setelah itu nanti aku dan teman-teman perwakilan akan melakukan penilaian ya terhadap hasil kerja anak-anak. Ayo Bu, cici Bu, enak Bu. Enak-enak ini Bu. Luar biasa ini rasanya. Yo, beli. Yo, rasanya luar biasa. Bisa dicicip.
Nah, kiranya kegiatanku melakukan penilaian ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya ataupun bisa menghibur. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.